Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Agustia Mawarni. Saya dari D3 Keperawatan semester 2 ingin mempresentasikan tentang Cyclops dracunculiasis dan Diplobothriasis. Cyclops merupakan inang perantara bagi cacing Diplobothrium. Di dalam tubuh Cyclops terdapat larva stadium prokaryoid dan fluorokaryoid atau sparganum. Hospes definitif dari dracunculiasis adalah dracunculiasis, sedangkan hospes perantaranya adalah cacing. Hospes definitif Diplobothrium adalah Diplobothrium, sedangkan hospes perantaranya adalah ikan. Nama penyakitnya adalah dracunculiasis, sedangkan cara infeksinya adalah manusia mengkonsumsi minuman yang telah tercemar oleh Copaipoda. Mulai saat gelembung vesikula pecah sampai larva keluar dari uterus cacing betina, dalam masa gravid biasanya memerlukan waktu 2-3 minggu. Dalam air larva infektif terhadap Copepods, kira-kira selama 5 hari. Setelah larva dimakan oleh Copepods, ia akan menjadi infektif terhadap manusia setelah 12-14 hari pada suhu lebih dari 25 derajat Celcius. Larva ini tetap infektif selama berada dalam tubuh Copepods sekitar 3 minggu. Tidak ada penularan dari manusia ke manusia. Sedangkan Diplobothrium, cara infeksinya adalah mengkonsumsi makanan yang telah terinfeksi. Manusia tertular karena mengkonsumsi ikan mentah atau dimasak tidak sempurna. Telur yang berasal dari segmen cacing yang sudah matang dikeluarkan bersama tinja lalu mencamari badan-badan air. Telur yang sudah matang kemudian menetas dan terbentuklah embrio dengan cilia yang disebut Coracidium. Kemudian, Coracidium menginfeksi hospes perantara pertama atau golongan Copaipoda seperti Cyclops atau Diaptomus. Dan dalam hospes ini larva tumbuh menjadi larva procercoid. Kemudian Cyclops yang terinfeksi dimakan oleh hospes perantara kedua yaitu ikan, seperti ikan tombak, ikan duri, ikan turbot, dan ikan salmon. Jika kita makan sushi salmon, jika salmonnya telah terinfeksi, kita makan salmon itu, maka kita akan terkena penyakit Diplobothrium. Morfologi spesies Dracunculiasis. Larva stadium 1 memiliki kepala bulat, badan mendatar atau flat, ekor panjang dan langsing dengan ukuran kurang lebih sepertiga panjang badan. Kutikula berstirae tidak memiliki ukuran panjang 0,5 sampai 0,75 mm serta lebar 0,02 mm. Morfologi spesies Diplobothrium. Cacing dewasa berukuran 3-13 meter terdiri dari kurang lebih 3000 proklotid. Scolex memanjang kurang lebih 2 mm, mempunyai celah isap atau lekuk botria. Proklotid berbentuk 4 persegi panjang. Siklus hidup Dracunculiasis. Air kotor dengan Copaipoda yang mengandung larva L3 diminum oleh manusia. Setelah itu Copaipoda mati di lambung. Larva keluar dari menembus dinding lambung serta usus lalu berkembang biak. Cacing betina berimigrasi ke kulit dan menimbulkan lepuhan. Cacing ini hamil larva. Setelah larva L1 dikeluarkan, cacing betina yang keluar kulit. Setelah setahun terinfeksi, cacing betina keluar dari kulit. Setelah keluar dari kulit, larva L1 dimakan Copaipoda. Setelah itu, larva berganti kulit di dalam Copaipoda menjadi larva L3. Sedangkan siklus hidup Diplobothrium. Telur yang berembrio dimasukkan ke dalam feses. Telur berembrio dalam air. Setelah itu Coracidia menetas dari telur dan dicerna oleh krustasea. Larva prokaryoid dalam rongga tubuh krustasea. Krustasea yang telah terinfeksi dicerna oleh larva prokaryoid ikan air tawar kecil dirilis dari krustasea, berkembang menjadi larva plerokaryoid. Ikan predator memakan ikan kecil yang terinfeksi. Setelah itu manusia menelan ikan yang terinfeksi mentah atau setengah matang yang terjadi di usus kecil. Setelah itu proklotis melepas telur yang belum matang. Dan jika kita mengkonsumsi ikan yang telah terinfeksi atau ikan-ikan yang mentah yang tidak matang, kita bisa terkena penyakit Diplobothrium. Epidemiologi Dracunculiasis. Di Amerika Serikat, Dracunculiasis jarang diimpor ke Amerika Serikat. 2 kasus telah dilaporkan sejak tahun 1995. Keduanya terjadi pada individu-individu dari Sudan. Pada tahun 1986,
Lebih dari 3,5 juta orang di 20 negeri terinfeksi cacing Guinea. Pada akhir tahun 2004, seluruh Asia bebas dari penyakit itu. Kasus sporadis telah diamati di Australia dan Amerika Utara di Afrika imigran selama periode 2000 sampai 2005. Setelah tahun 2006, hanya kasus-kasus sporadis yang dilaporkan terjadi di negara-negara Afrika. Epidemiologi Diplobotrium. Cacing pita dewasa hidup di usus manusia dan juga karnivora, pemakan ikan. Pada manusia, cacing dewasa dapat mencapai panjang 10 meter. Cacing pita ikan terjadi dan endemik di daerah parapolar di mana manusia mengkonsumsi ikan mentah atau acar. Ikan dimakan oleh manusia atau mamalia pemakan ikan. Patologi draconculiasis. Umumnya tidak ada proses patologi yang berarti saat invasi larva ke dalam jaringan organ dalam, serta perkembangannya menjadi cacing dewasa. Tapi, cacing terdapat di dalam terowongan subkutis dengan bagian anterior di bawah lepu yang mengandung cairan yang kuning jernih. Gejala klinis draconculiasis. Cacing pita dewasa hidup di usus manusia dan juga karnivora pemakan ikan. Pada manusia, cacing dewasa dapat mencapai panjang 10 meter. Terdapat garis linier berliku-liku pada permukaan kulit dan ditemukan papula atau tonjolan pada salah satu ujung garis tersebut, serta munculnya prodromal atau gejala awal atau sistemik, gejala lanjut. Gejala klinis Diplobotrium. Diplobotrium dapat bermanifestasi sebagai gejala obstruksi usus, defisiensi vitamin B12, atau yang paling umum, lewatnya prokotit di dalam tinja. Ruang lingkup infeksi terjadi lebih kosmopolitan dengan meningkatnya popularitas ikan mentah yang mengandung makanan dan distribusi global cepat bahan makanan segar. Diagnosis laboratorium draconculiasis. Yang pertama ada penyinaran cahaya, kedua pemeriksaan mikroskopik, yang ketiga ada pemeriksaan radiologis, yang keempat ada pemeriksaan darah rutin, yang kelima ada tes intradermal. Diagnosis lab Diplobotrium. Yang pertama ada pemeriksaan tinja mikroskopik untuk ova dan parasit, yang kedua ada hitung darah lengkap, yang ketiga ada kadar vitamin. Pencegahan dan pengobatan draconculiasis. Pencegahannya yang pertama adalah penyaringan air minum melalui kain katun tipis. Yang kedua, merebus air hingga mendidih sebelum digunakan. Yang ketiga, hanya meminum air berklorin membantu mencegah draconculiasis. Pengobatan. Pengobatan medis yang pertama ada niridazol, yang kedua ada metronidazol, yang ketiga ada thiabenazol, yang keempat ada tindakan operasi, yang kelima ada mengeluarkan cacing. Sedangkan di sini ada pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional, cacing betinanya diambil paksa dengan cara dilinting pelan-pelan. Setelah itu melintingnya harus pelan sekali sebab si cacing tidak boleh putus. Kalau putus, maka cacingnya akan mati di dalam jaringan subkutan atau di bawah kulit dan akan timbul ulkus atau kerusakan yang lebih luas lagi. Cacing yang mati akan membusuk dan hal ini sering terjadi ketika cacing melintasi daerah kulit yang menutupi persendian. Pencegahan dan pengobatan Diplobotrium. Pencegahan menjaga sanitasi dengan tidak buang air besar sembarangan, tidak memakan ikan mentah atau setengah matang. Pengobatan infeksi cacing adalah farmakologis, melibatkan salah satu enzim berikut praziquantel atau obat pilihan 5-10 mg atau kilogram oral dalam dosis tunggal, diminum dengan cairan selama makan, dan niklosamida atau alternatif yang diterima. Studi kasus. Kasus infeksi cacing saluran cerna dan mengidentifikasi jenis cacing pada kucing liar di wilayah Kota Banyuwangi. Cacing pada kucing liar di wilayah Kota Banyuwangi, setelah sampel feses kucing yang berasal dari wilayah Kota Banyuwangi, ada 126 sampel feses. Setelah itu disimpan dalam larutan
formaldehida 10%. Seluruh sampel feses tersebut diperiksa dengan dua metode berbeda, yaitu metode natif dan metode pengapungan, untuk mengidentifikasi telur cacing yang terdapat pada feses kucing. Pada penelitian ini teridentifikasi 3 genus cacing yang menginfeksi kucing liar di wilayah kota Banyuwangi, yaitu Toxocara, Ancylosmata, dan Diplobotrium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi kasus infeksi cacing saluran cerna pada kucing liar wilayah kota Banyuwangi masih tinggi, yaitu Toxocara spp 43,65%, Anicylostoma spp 3,96%, dan Diplobotrium spp 52,38%. Untuk itu diperlukan program pengendalian yang tepat terhadap kasus infeksi cacing saluran cerna pada kucing liar di wilayah kota Banyuwangi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.